Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 21 Mei 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hidup yang Beruntung. Hidup yang beruntung. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, setiap sahabat seperjalanan berjuang bagaimana hidup penuh dengan keberuntungan, penuh dengan kelancaran, penuh dengan kesuksesan, tanpa hambatan dan tanpa masalah. Apakah semuanya ini bisa terjadi di dalam terang kebenaran firman Allah? Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hidup yang beruntung. Yeremia 17 ayat ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini adalah bagian tentang hidup beruntung yang sesungguhnya. Namun kita akan bahas terlebih dahulu hidup beruntung menurut versinya masing-masing. Tatkala seseorang masih muda, hidup beruntung itu adalah kaya. Maka berjuanglah dia mengorbankan kesehatannya segala cara untuk mengejar kekayaan. Tatkala kekayaan didapatkan, dia baru tahu rumah tangganya berantakan. Tatkala kekayaan didapatkan, dia baru sadar kesehatannya telah hilang. Ada fungsi-fungsi anggota tubuhnya yang tidak berfungsi dengan baik. Setelah kemudian kekayaan didapat, dia berpikir setelah sakit bahwa hidup beruntung itu kalau sehat. Ada orang sehat, ada orang kaya, namun mengabaikan rumah tangga, anak-anaknya berantakan. Kemudian dia berpikir setelah berjuang mendapatkan kesehatan, berjuang mendapatkan kekayaan, rumah tangganya berantakan. Dia berkata, hidup beruntung itu kalau rumah tangga saya itu baik-baik saja. Tatkala seseorang yang hidupnya rumah tangganya baik-baik saja, dia tidak mendapatkan kekayaan seperti yang lain, dia kesehatannya biasa-biasa saja, namun dia mengatakan hidupku rasanya sangat beruntung karena aku punya rumah tangga yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dari tiga unsur tadi, mana yang lebih penting? Kekayaan, kesehatan, atau kemudian keluarga? Tentu keluarga dan juga kesehatan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kesehatan. Kesehatan itu di dalam proses waktu akan menurun karena tubuh kita hanya satu, tidak ada spare part-nya, tidak ada onderdilnya. Kalau rusak tidak bisa diganti, kalau bermasalah tidak bisa ditukar atau dibeli yang baru. Kesehatan pun pada akhirnya juga akan hancur. Sehingga apa yang terpenting dari apa yang disebutkan tadi adalah rumah tangga, adalah keluarga. Dan Tuhan menyebut kita sebagai sahabatnya. Tuhan menyebut kita sebagai anaknya. Kita diberi hak menyebut Tuhan sebagai bapaknya kita. Tuhan menyebut tentang ada dua rumah dalam dunia ini. Rumah di dunia ini dan rumah Bapa yang di surga. Konsep Allah di dalam kekristenan adalah tentang family, tentang keluarga. Sehingga tidak heran kita disebut sebagai anaknya Tuhan dan kita menyebut Tuhan sebagai Allah Bapanya kita. Jadi apa yang terpenting? Yang terpenting adalah keluarga. Keluarga yang bagaimana? Keluarga kita yang baik-baik saja dan keluarga kita ada di dalam pimpinan Tuhan sebagai kepala keluarga yang sesungguhnya. Dengan demikian, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, siapa yang hidupnya beruntung? Alkitab mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bagaimana rumah tangga bisa baik-baik saja? Kalau rumah tangga berorientasi kepada kekayaan, rumah tangga bisa berbahaya. Kalau rumah tangga hanya berbicara tentang kelancaran, rumah tangga akan berbahaya. Karena sewaktu tidak lancar, sewaktu tidak kaya, banyak rumah tangga hancur-hancuran. Tetapi tatkala rumah tangga berfokus kepada Allah, dia akan mencintai secara proporsional, secara seimbang.
Dia tidak akan mengorbankan keluarga untuk kemudian mengejar kekayaan. Namun dia akan memperjuangkan kekayaan demi kebaikan keluarga. Dia akan memperjuangkan kesehatan demi rumah tangga yang sehat seluruhnya. Sahabat seperjalanan, apa itu yang disebut dengan hidup yang beruntung? Hidup yang beruntung itu kalau kita fokus hidupnya itu benar. Yang kedua, kalau kita itu selalu terhubung terkait dengan Tuhan sebagai sumber pertolongan, sumber pengajar, guru kita yang membimbing agar hidup kita tidak salah jalan, agar hidup rumah tangga kita tidak menyimpang dan perjalanan hidup kita ada di dalam pimpinan Tuhan. Tetap rumah tangga akan menghadapi masalah, tetap rumah tangga akan menghadapi kesulitan, tetap rumah tangga bisa mengalami jatuh bangun. Namun tatkala rumah tangga itu didasarkan kepada Tuhan, maka dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sewaktu mengalami masalah yang sangat sulit, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita mengandalkan kepada Tuhan, maka hidup kita akan beruntung. Karena kita terkoneksi kepada sumber paling luar biasa dalam hidup kita. Sumber berkat, sumber pertolongan, sumber kesehatan, sumber yang memberikan kekuatan, sumber iman kita, yaitu Allah sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hati-hati kehidupan kita tatkala kita memperjuangkan sesuatu yang kita anggap itu adalah sesuatu yang beruntung, apakah kekayaan, apakah jabatan, apakah fasilitas. Namun setelah didapatkan semuanya, kita baru sadar menengok ke belakang, ternyata salah arah, ternyata salah fokus, ternyata salah berjuang menggapai yang sesungguhnya adalah fata morgana, yang seakan-akan indah di masa terdahulu. Namun setelah didapatkannya ternyata itu palsu. Sahabat seperjalanan, siapa orang yang hidup beruntung? Yaitu orang-orang yang keluarganya dan diri pribadinya selalu mengandalkan Tuhan dan mempercaya dan menaruh harapannya kepada Tuhan, dan berjuang memperjuangkan hidup yang ada di dalam dunia ini, mencari nafkah, berjuang mensekolahkan anak, membimbing, mengerjakan pekerjaan, membuka toko, mengejar karir. Semuanya itu baik-baik saja sewaktu itu diserahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga gerak langkah kita itu ada dalam kekudusan, gerak langkah hidup kita itu ada dalam kebenaran, dan gerak langkah itu ada di dalam jalan yang tepat, benar, dan tidak sesat. Tidak berakhir kepada jurang kebinasaan, tapi berakhir kepada kemenangan demi kemenangan buat diri pribadi sahabat seperjalanan dan juga buat anggota keluarga. Jangan salah fokus, jangan salah menganggap apa yang kita anggap sebagai suatu keberuntungan, namun ternyata di akhirnya adalah kecelakaan, malapetaka, adalah musibah untuk hidup kita. Ada banyak kisah dan contoh yang sahabat seperjalanan bisa lihat di kiri dan kanan, tetangga kiri, tetangga kanan, tetangga depan, tetangga belakang, kehidupan orang-orang yang salah arah. Kalau Tuhan sudah memberikan sebuah jalan yang sudah Tuhan rancangkan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Hidup yang penuh dengan harapan di dalam Kristus Yesus, di dalam Allah Bapa, di dalam Allah Roh Kudus, Tuhan akan memateraikan hidupmu dan keluargamu menjadi orang-orang yang beruntung sepanjang hidup kalian, termasuk anak cucu dan keturunan kita yang berikutnya. Apa ya orang yang hidup beruntung? Yaitu orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan dan hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan. Hamba-Mu berdoa agar kami semua sahabat seperjalanan hidupnya penuh dengan keberuntungan karena melekat bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara, waktu, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan. Saya doakan seluruh sahabat seperjalanan hidup penuh dengan keberuntungan karena engkau mengandalkan Tuhan dan menaruh harapanmu kepada Tuhan. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.